Anda menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Fatima Albar. Kita akan awali informasi di mana sebuah bus penumpang antar lintas Sumatera ALS mengalami kecelakaan tragis di depan Puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang Selasa pagi. Rekaman CCTV dan video amatir milik warga ini memperlihatkan sebuah bus akap terbalik di depan Puskesmas Bukit Surungan. Kecelakaan ini diduga kuat disebabkan oleh rem blong. Akibat insiden ini, sebagian penumpang berhasil dievakuasi dan dilarikan ke RSUD terdekat. Ya pemirsa, sebagian besar penumpang masih terjebak di dalam bus karena posisi tubuh mereka terjepit, sehingga menyulitkan proses evakuasi oleh petugas. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat akibat banyaknya kendaraan dan kerumunan warga yang memadati area. Dan pemirsa, untuk update informasi langsung kita akan tanyakan ke rekan Andri Syahputra yang berada di lokasi. Andri, seperti apa situasi sekarang? Silakan informasinya. Saya laporkan bahwasanya ini pihak kepolisian juga bersama tim gabungan juga di bis yang terbalik tersebut. Dapat saya laporkan bahwa data terbukti bahwasanya 11 orang sudah dapat di otopsi, yaitu 11 yang tewas dalam kecelakaan ini sudah ada otopsi dan sudah dibawa. Maka 15 luka tidak dibawa juga terhadap. Sedangkan pada saat sekarang ini masih ada diduga ada sisa tingkat penyakit yang masih terjepit di bawah bus tersebut. Begitu. Kembali ke Anda, namun bisa kita lihat pemirsa, seperti gambar yang Anda saksikan di layar kaca saat ini, memang situasi pasca kecelakaan bus yang informasinya hingga saat ini menewaskan sekitar 9 orang. Dan memang kami mendapatkan rekaman CCTV dan video amatir milik warga. Dan pemirsa, ini yang Anda saksikan adalah gambar terkini secara langsung situasi di lokasi di Padang Panjang Sumatera Barat pasca kecelakaan. Dan memang pemirsa, hingga saat ini masih dilakukannya proses evakuasi. Dan memang informasi yang kami dapatkan, sebagian besar penumpang masih terjebak di dalam bus karena posisi tubuh mereka terjepit, sehingga menyulitkan proses evakuasi oleh petugas. Seperti yang Anda lihat pemirsa, hingga saat ini petugas gabungan masih terus berupaya mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam bus hingga saat ini. Dan memang kondisinya cukup sulit karena para korban kondisinya ini terjepit di dalam bus. Namun pemirsa, informasi yang kami dapatkan, kecelakaan yang terjadi di Padang Panjang Sumatera Barat ini mengakibatkan 9 orang tewas. Kita akan kembali mengupdate informasi langsung dari lokasi kejadian kecelakaan. Ada rekan Andri di sana. Andri, ini apakah proses evakuasi masih dilangsungkan, Andri? Ya, kami proses evakuasi bis untuk saat ini sedang melakukan evakuasi bis, biasanya diduga masih ada bisa terhimpit di begitu.
Ya pemirsa, kita masih berusaha untuk mengupdate informasi dengan rekan Andri Syaputra di lokasi kecelakaan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Namun jika kita gambarkan situasi ini di TKP, di tempat kejadian kecelakaan, evakuasi korban masih dilangsungkan. Kami bisa melihat petugas gabungan dari PMI, polisi, BPBD masih berjibaku berusaha untuk mengevakuasi para korban yang informasinya pemirsa hingga saat ini masih terjebak di dalam bus. Hal ini memang sedikit menyulitkan proses evakuasi karena informasi yang kami dapatkan para korban terjepit di dalam bus sehingga petugas gabungan hingga saat ini masih berupaya untuk melangsungkan evakuasi para korban. Kami belum mengetahui pemirsa apakah ada korban tambahan atau korban tewas yang bertambah, di mana memang hingga saat ini informasi yang kami dapatkan korban tewas yaitu berjumlah 9 orang. Dan terdapat beberapa korban luka-luka yang memang saat ini sudah dilarikan ke RSUD maupun rumah sakit terdekat. Kita akan terus update informasi bagaimana proses evakuasi di lokasi kecelakaan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kita akan kembali coba tanyakan kepada rekan Andri di sana. Andri, silakan, situasinya seperti apa, Andri? Ya, pada saat ini memang sedang dilakukan proses evakuasi bus yang terbalik ini. Dapat saya laporkan bahwa update terbaru bahwasannya sudah 11 korban yang meninggal sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit daerah Kota Padang Panjang, dan juga ada yang dibawa ke rumah sakit Yati Padang Panjang. Dan dikabarkan masih ada beberapa penumpang, sekitar 4 orang lagi yang masih terhimpit di bus tersebut. Begitu. Kondisi jalanan saat ini pasca kejadian kecelakaan seperti apa, Andri? Ya, untuk sementara jalur bypass ini ditutup ditutup dari kedua arah gitu, dari Padang maupun Bukit Tinggi untuk jalur bypass, sedangkan jalur alternatif pengalihan untuk kendaraan dialihkan ke jalur kota, begitu. Andri, bisa Anda konfirmasi apakah ini korban yang tewas adalah penumpang dari bus ataupun warga yang melintas di sekitar kejadian, Andri? Ya, untuk penumpang yang tewas sendiri itu memang penumpang yang di bus gitu. Bus diperkirakan berisi sekitar 30-an penumpang gitu. Artinya memang korban yang tewas ini masih dikonfirmasi seluruhnya dari penumpang bus, begitu ya, Andri ya? Iya. Andri mungkin bisa dapat saya laporkan, Iya, baik, dapat saya Andri, laporkan silakan. bahwasanya pada saat sekarang ini informasi masih berubah. Bahwasanya saat sekarang ini saya pun belum bisa mendapatkan data pasti karena orang yang berkepentingan belum bisa memberikan statement berapa jumlah pasti korban yang meninggal maupun yang luka-luka, begitu. Ya, Andri, mungkin Anda bisa kembali jelaskan ini kronologis bagaimana kecelakaan bus bisa terjadi hingga akhirnya 11 orang tewas hingga saat ini, Andri. Ya, dugaan sementara bus mengalami remblong, bahwasanya bus yang dari arah Bukit Tinggi menuju ke Padang itu memasuki jalan bypass menuju ke terminal Usur Kota Padang Panjang. Dengan diduga remblong tersebut, sopir mengalami human error dan membanting setir ke kiri sehingga bus terbalik, begitu. Ini bus dari arah kemana, Andri? Dari Padang Panjang menuju kemana atau seperti apa? Rute yang seharusnya dilewati oleh bus ini? Ya, ini bus akap ALS yang terkota dalam provinsi, bahwasanya bus ini memang dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang, begitu. Dari Bukit Tinggi menuju Kota Padang, begitu ya, Andri? Ya. Andri, jika saya lihat gambar yang saya terima ini situasinya bus
hancur, remuk begitu Andri. Ini apa yang menyebabkan hingga bus begitu hancur? Apakah menabrak tiang atau terbalik atau seperti apa kronologis yang Anda dapatkan? Ya, kronologi sementara yang saya dapatkan bahwasanya bus memang menabrak pembatas jalan sehingga sehingga sopir membanting ke sebelah kiri dan mengakibatkan terbalik begitu. Baik, Andri mungkin Anda bisa jelaskan situasi saat ini apakah proses evakuasi masih dilangsungkan, masih ada 4 korban di dalam atau seperti apa Andri? Belum bisa saya pastikan karena yang membuat kebijakan atau yang memberikan statement belum bisa dikonfirmasi. Namun berdasarkan informasi-informasi yang saya dapatkan di lokasi bahwasanya masih ada beberapa penumpang 4 sekitar 5 orang lagi yang ada di dalam gitu. Ya Andri, saat terjadinya kecelakaan ini bagaimana kondisi jalanan? Apakah macet? Lalu seperti apa cuaca pada saat kecelakaan ini terjadi Andri? Ya, di Jalan Bypass Kota Padang Panjang ini memang jalan landai, tidak begitu ramai. Kalau jalan bypass ini memang jalan yang sepi dari kendaraan gitu. Namun kendaraan-kendaraan akap ataupun kendaraan-kendaraan bus-bus penumpang memang harus melewati jalur ini begitu. Karena jalur ini menuju ke jalur terminal bus begitu. Andri, apakah lokasi ini memang lokasi yang rawan kecelakaan atau bagaimana Andri? Dari informasi bahwasannya memang jalur ini sering juga terjadi kecelakaan karena jalurnya memang jalur yang sedikit bertanjakan, juga jalur yang jalur 2 gitu, jalur 2 bypass yang memang sering orang ngebut-ngebut juga di sini begitu. Andri, apakah Anda mendapatkan informasi dari supir truk saat ini seperti apa kondisinya? Untuk saat ini memang saya belum dapat bisa memastikan sopir bus juga ataupun orang yang bisa memberikan statement. Bahwasanya sekarang saya belum bisa menemukan siapa yang bisa memberikan statement untuk kejadian kecelakaan ini begitu. Andri, mungkin Anda bisa gambarkan ini proses apa yang sedang dilangsungkan saat ini Andri? Ya, pihak tim gabungan berupaya untuk mengembalikan kondisi bus untuk bisa ke atas lagi agar bisa mendapatkan beberapa informasi apakah beberapa korban masih ada di dalam atau memang tidak ada lagi. Gitu. Alat evakuasi apa saja yang sudah dipersiapkan oleh tim gabungan saat ini Andri? Ya, terlihat di kasat mata bahwasannya ada beberapa ambulan yang standby untuk mengangkut korban-korban yang meninggal. Juga ada mobil derek yang akan mengembalikan kondisi bus yang sedang terbalik ini untuk bisa kembali kiri untuk dapat kita dilihat apakah masih ada penumpang yang terjepit di bawahnya begitu. Andri, bisakah Anda mendekat ke tempat bus yang sedang melakukan proses evakuasi ini? Kita ingin melihat seperti apa dari dekat Andri situasinya. Ya, saya coba mendekat di bus. Makanya sekarang masih dilakukan upaya untuk evakuasi. Beberapa tim gabungan masih menyisir juga apakah masih ada korban yang terjepit di bawah bus terbalik tersebut. Ini tim gabungan mana sajakah yang turut berjibaku untuk melakukan proses evakuasi saat ini, Andre? Selain pihak kepolisian sendiri, juga ada beberapa tim gabungan dari Basarnas, juga dari PMI, juga dari BNPB, pemerintahan setempat juga ikut membantu, juga warga juga ikut membantu dalam evakuasi ini. Begitu. Andri, informasi yang Anda dapatkan apakah di dalam bus yang tampil di layar kaca saat ini masih ada korban yang terjebak di sana, Andri?
Ya, saya belum bisa memastikan bahwasannya ada korban, masih ada korban di bawah. Kabar yang update terbaru dari informasi yang saya dapatkan di lokasi ini, bahwasannya masih ada 4 atau 5 korban lagi yang masih berada di bawah bus. Nah, saat ini terlihat sendiri bahwasanya kita tim gabungan masih melakukan evakuasi terhadap korban. Andri, kami ingin kembali menginformasi berapakah total korban saat ini yang tewas dan luka-luka. Informasi yang Anda dapatkan sementara saat ini seperti apa, Andri? Ya, dapat kita lihat bahwasanya ada satu korban yang terlihat dievakuasi ke dalam bus ambulan, dalam ambulan. Bahwasanya satu korban juga berhasil dievakuasi. Dari update terbaru ini berarti sudah 12 korban yang meninggal yang berhasil dievakuasi dari dalam bus. Begitu. Ya, Andri, kita juga sama-sama menyaksikan secara real time, secara live. Baru saja tadi ada kantung jenazah yang sama-sama kita saksikan masuk ke dalam ambulans. Mungkin ini bisa dikategorikan adanya penambahan jumlah korban yang tewas. Seperti disampaikan Andri. Andri, mungkin bisa Anda konfirmasi di pihak yang berada di lapangan, di sekeliling Anda bisa Anda konfirmasi apakah benar ada penambahan jumlah korban yang tewas. Andri, silakan. Ya, saya mencoba dulu mencari yang bisa memberikan statement. Andri, ada berapa ambulans yang disiapkan saat ini, Andri, yang Anda lihat di lokasi kejadian? Seperti apa, Andri? Makasih, Bang. Siap. Saat sekarang ini masih ada beberapa korban yang masih dievakuasi dari dalam bus. Ini sama-sama kita lihat bahwasanya ada ambulan yang standby untuk mengangkut korban meninggal lainnya gitu. Ada berapa ambulans, Andri, yang sudah dipersiapkan di sana? Kalau saya lihat di lokasi TKP, ambulan lebih dari sekitar 6 ambulan masih standby untuk mengangkut gitu. Standby untuk apakah masih ada korban yang di dalam. Andri, apakah Anda sudah bisa mengkonfirmasi, menanyakan kepada pihak terkait yang berada di sekeliling Anda mengenai adanya penambahan kantung jenazah yang baru saja kami sama-sama melihat, Andri? Ya, saya masih mencari siapa yang bisa memberikan statement terkait kecelakaan ini. Ya, oke. Pak Waka, izin Pak Waka bisa memberikan statement live memberikan statement live di video. Ya, pemirsa, ini bisa live ini live di video Polres untuk menjelaskan sementara bisa nggak? Oh, no. Bisa. Ya, pemirsa, ini tim kami di lapangan, Andri Caputra, masih berusaha mencari petugas terkait yang bisa ditanyakan untuk mengkonfirmasi jumlah korban yang tewas saat ini dan kondisi saat ini seperti apa. Kita akan coba kembali ke Andri untuk menanyakan apakah sudah ada pihak yang dapat mengkonfirmasi bagaimana situasi terkini di Padang Panjang, Sumatera Barat pasca kecelakaan bus yang hingga saat ini kami baru mendapatkan informasi 11 orang tewas. Andri, apakah sudah ada pihak yang bisa kita tanyakan, Andri? Ya, sampai sejauh ini belum ada pihak yang terkait yang bisa memberikan statement terkait kecelakaan ini. Bahwasanya informasi terbaru bahwasanya Kapolda Sumatera Barat juga menuju ke lokasi TKP terjadinya kecelakaan dan sedang di jalan sekarang, begitu. Iya, baik Andri, ini artinya masih kemungkinan ada korban yang masih terjebak di dalam bus, begitu ya Andri? Ya, melihat beberapa bulan yang masih standby, bahwasannya korban masih ada di dalam, beberapa korban masih ada dugaan terhimpit di dalam bus.
Andre ingin kembali mengkonfirmasi apakah Kapolda akan meninjau langsung, mengecek langsung situasi, apakah memang sudah berada di lokasi, Andre? Cek, halo. Ya, Andre. Andre masih bisa mendengar? Ya pemirsa, inilah gambaran situasi pasca kecelakaan bus terkini di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan memang jika kita saksikan sama-sama proses evakuasi masih terus dilangsungkan. Dan memang informasinya ada kendala dalam proses evakuasi karena posisi tubuh para korban yang terjepit sehingga menyulitkan proses evakuasi oleh petugas. Tadi beberapa menit yang lalu kami juga menyaksikan secara langsung adanya penambahan kantung jenazah yang masuk ke ambulans. Namun kami belum dapat mengkonfirmasi apakah ada penambahan korban tewas, di mana memang informasi yang kami dapatkan hingga saat ini korban yang tewas adalah 11 orang. Dan hingga detik ini, hingga saat ini, tim gabungan, tim petugas masih berusaha untuk melakukan evakuasi para korban yang masih berada di dalam bus. Dan informasi sementara kemungkinan diduga kecelakaan ini akibat adanya remblong bus, di mana bus ingin mengarah dari Bukit Tinggi menuju Padang, menuju Kota Padang. Namun naas tadi pagi terjadinya kecelakaan sehingga menyebabkan 11 orang tewas. Namun pemirsa, hingga saat ini kemungkinan adanya penambahan jumlah orang tewas karena kami menyaksikan secara langsung masih adanya kantung jenazah yang baru saja dibawa oleh pihak petugas berada di lokasi ke dalam ambulans dan untuk dilangsungkan proses evakuasi lanjutan di rumah sakit.